ketika saya berdebat dengan orang dan saya merasa saya lebih pintar dalam hal agama. Lalu saya terangkan beberapa ayat yang, tapi setelah beberapa saat saya tahu bahwa ternyata saya itu banyak bohongnya sebenarnya itu kan. Dan taunya sedikit Aja. Dan orang itu ternyata lebih tahu dari saya. Dan itu rasanya memalukan itu. Kerjaan itu bisa ditiru tapi rezeki enggak. Betul. Kan ya Mbak, bisa aja orang kemudian niru lukisan-lukisan yang ada. Ya. Tapi tetap lukisan yang asli itu yang mahal gitu. Rahmat itu diketuk bukan hanya dengan amal, tapi amal yang dijalani dengan penuh rasa. Jadi ketika kita sholat bukan sekedar ruku sujud. Kalau cuma gerak-gerak doang itu saya bilangnya yoga bersyariah. Ya, betul itu. Tapi rasa. Udah Alfi, kan Muhammadiyah tuh emang dari Orok ya, udah. Saya? Iya. Iya kalau dibilang dari Orok, iya sih maksudnya. Orang tua Muhammadiyah. Orang tua enggak juga sebenarnya. Jadi gini, kampung saya itu memang kampung Muhammadiyah, Lintau. Lintau itu mungkin setelah Padang Panjang yang paling kuat Muhammadiyahnya itu di Lintau dan Meninjau mungkin ya, kampungnya Buya Hamka. Dan memang saya sendiri dulu nggak tahu itu yang namanya Muhammadiyah. Yang tahu saya ya kayak gitu. Baru saya sadar saya Muhammadiyah itu ketika saya ke Jogja malah. Ketika ngelihat orang-orang NU yang berbeda itu kan. Tiba-tiba ada tahlilan, ada loh kok Islamnya beda. Nah baru saya tahu bahwa saya itu Muhammadiyah. Gitu. Itu. Tapi dari garis ibu sebenarnya ada orang-orang tarikat. Gitu. Tapi tarikat kan lebih tidak gembar-gembor. Jadi waktu itu saya pikir itu juga bagian dari Muhammadiyah gitu. Karena kita tarawehnya ya 11 gitu kan. Puasanya ya ikut persyarikatan itu. Dan kebetulan dari keluarga ayah banyak pengurus Muhammadiyah gitu. Gitu. Dan udah kan termasuk Nahdlatul Muhammadiyyin. Iya, orang Muhammadiyah yang nyerempet-nyerempet NU udah. Ya lucu iya gitu. Terus kemudian berkumpul dalam aktivitas-aktivitas ke-NU-an seperti acara maulidan, tahlilan. Betapapun misalnya menghadiri sebagai bentuk toleransi dan lain sebagainya. Nah itu gimana bisa memposisikan diri seperti itu? Udah. Oke, waktu saya datang ke Jogja pertama kali tahun 89, ya kayak tadi saya bicara, saya nggak tahu agama selain dari yang lain itu selain dari agama Muhammadiyah. Karena di kampung saya itu betul-betul seperti itu. Ini versi sebaliknya dari Madura. Ya, saya itu. Madura gitu. Iya gitu. Jadi saya kira Islam itu ya cuma NU. Iya, sama seperti itu. Jadi kayak gitu juga boro-boro misalnya dengan Katolik, Kristen apa, NU aja saya kaget dulu kan. Kok ada gitu kan. Jadi waktu saya masih ingat waktu datang ke Jogja, seminggu di Jogja itu tetangga kos saya itu meninggal. Lalu bapak kos saya ngajak takziah ke sana itu. Kalau kita ngomong takziah, mereka tahlil. Lalu makan-makan, saya nggak saya sentuh. Wah makan barang mati, orang mati gitu. Karena nggak ada di kebudayaan saya gitu. Tapi setelah saya di Jogja, akhirnya saya tinggal satu kos. Dan di kos saya itu, saya baru pertama kali melihat patung Yesus. Ketika teman saya itu ternyata anak Katolik. Satu kos anak musik. Waktu di kamar itu gede banget salibnya kan. Saya baru tahu itu Katolik karena ada daun palma. Dan orang baru tahu oh ini. Dan sebelahnya itu orang Kristen. Kenapa beda ya? Ya ini polos-polos saja kayunya. Ini kok ada patungnya begini gitu kan. Oh ini Katolik, ini Kristen. Dan lucunya juga ada orang Chinese, Buddha. Nah di situ saya shock. Loh ternyata agama itu macam-macam. Sementara saya tumbuh dalam kultur yang homogen. Jadi yang konservatif sekali gitu. Dan itu sempat bikin saya shock. Hanya puasa yang tidak saya tinggalkan. Waktu itu setelah kaget sepultur itu. Hanya puasa. Karena kayak puasa kan sudah kayak mendarah daging gitu ya. Kalau sholat ya biasa bolong-bolong gitu. Puasa nggak berani kan. Tapi yang lain akhirnya kayak gitu. Dan itu sempat mengacaukan saya itu. Gitu. Tapi akhirnya kembali lagi bangkit gitu kan. Dan ya tetap secara amalan utama ya Muhammadiyah. Tapi saya lalu tidak berjarak kan. Saya melihat misalnya bahwa itu kekayaan. Dan saya tertarik dengan istilahnya sejarah kebetulan. Jadi saya sangat menikmati ketika akhirnya ketemu dengan teman-teman tidak hanya NU.
Ternyata di Islam itu kan macam-macam. Saya punya teman-teman yang dari keyakinan yang lain, golongan yang lain, dan itu saya nikmati bergaul mereka, dan saya tidak berusaha untuk mencari perbedaan sebenarnya. Apa sih? Dan setelah saya buka lagi buku-buku yang lebih luas, 4.300 agama di dunia. Jadi ngapain kita gitu kan ngotot sendirian gitu? Ya udah, sekarang apa sih yang bisa kita pelajarin? Dan setelah kenal dengan Buya pun, akhirnya saya juga banyak belajar dengan Buya Syafi'i gitu kan, bagaimana belajar dari apa yang disebut dengan kemanusiaan itu. Ada yang sisi rohani yang memang itu menjadi urusan personal kita, ada urusan sisi kemanusiaan yang memang mau nggak mau kewajiban kita juga untuk berbagi itu. Jadi dan uniknya akhirnya waktu saya pun menikah, saya kan dapat dengan orang yang sebelumnya bukan Islam. Dan itu seperti udah jadi ini, dan banyak belajar. Dan saya punya mertua yang memang Katolik. Kalau ke sana itu, ya mungkin buat teman-teman ya yang lebih purifikasi melihat saya jadi aneh. Tapi saya pikir kembali lagi kan itu takdir Allah itu. Kita kan Allah itu punya cara macam-macam untuk kita belajar. Dan walaupun saya misalnya Muhammadiyah, akhirnya saya kadang-kadang pikiran-pikiran orang sufi juga dikit itu. Jadi sesuatu yang kita alami itu sebenarnya kan cermin sebenarnya. Cermin dari apa yang kamu lihat. Misalnya saya ketemu Habib hari ini itu kan. Kenapa Habib dikirim? Tentu setelah itu saya akan belajar, oh Habib dikirim, apa misinya? Saya akan belajar jadi. Itu cerminan dari apa yang, atau nanti ketemu apa di jalan, tiba-tiba ada kecelakaan yang saya lihat, kenapa kok saya ngelihat kecelakaan ini? Itu kan cermin, buat saya lebih mau sendiri atau apa, seperti itu. Udah nih kan kita nyebutnya seniman ya udah. Ya. Seniman, Seniman, ya saya seniman lebih fokus pada seni rupa, itu khususnya lukisan, seni lukisan. Itu dari sekolah atau otodidak aja? Enggak, saya kuliah, saya sekolah seni, tapi saya memang hobi dari kecil menggambar, melukis. Dan itu juga cukup anomali dari keluarga pedagang, keluarga santri. Tapi tiba-tiba saya seneng gambar sendirian aja dari sebanyak itu saudara itu. Dari mana tuh tiba-tiba seneng gambar? Di tengah arus berdagang semua? Orang Padang lagi kan? Iya itu dia, makanya saya mau ngecek juga itu sejarah apakah kakek-kakek saya dulu ada yang seniman gitu. Tapi yang saya masih ingat itu saya kecil SD ikut lomba. Kalau acara-acara apa saya disering suruh menggambar. Tapi yang paling saya ingat itu kan gini, jadi saya itu keluarga perantau. Waktu umur 2 tahun sampai umur naik kelas 3, keluarga kami itu merantau ke Subang. Lalu tahun 84 ibu pindah ke Solo, ayah itu. Saya dikirim pulang, saya di kampung untuk mengenal kampung, tinggal di kampung di sana 6 tahun. Jadi SD, lulus SD, terus saya mau ikut ibu, nggak boleh, harus selesaikan SMP. Lalu SMP, udah lulus, tetap nggak boleh, selesai dulu ngaji atau apa. Dan saya udah nggak betah di kampung. Lalu saya cari akal apa ya biar saya bisa menuju ke Jawa menyusul orang tua. Ternyata saya dengar ada sekolah seni setingkat SMA namanya SMSR. Itu di Jogja. Lalu saya bilang saya mau melanjutkan sekolah seni. Awalnya itu sebenarnya pengen melarikan diri aja daripada di kampung. Dan kebetulan saya senang gambar dan adanya saya masuk SMSR tahun 89. Tapi kan jangankan tahun 89 ya. Tahun sekarang aja anak minta izin untuk sekolah seni itu kayaknya susah dapat dari orang tua. Oh kalau sekarang enggak Beb. Sekarang enggak? Enggak, sekarang itu jadi gini, banyak kasus. Karena saya kayak sekolah filsafat aja mau jadi apa sih sekolah filsafat? Oh kalau filsafat memang sampai agak berat. Kalau sekolah seni enggak. Karena gini Beb, sosial media sekarang itu sangat mengabarkan itu. Contohnya gini, saya kan punya galeri nih. Ini pengunjung saya itu semua itu angkatan anak saya semua, milenial. Dan mereka itu macam-macam kuliahnya. Kalau dulu pengunjung galeri itu ya orang-orang seniman atau 1-2 nanti memang udah. Kalau sekarang enggak semua. Dan waktu saya masih kuliah itu anak isi tempat saya kuliah itu mau dapat pacar anak UGM itu rasanya sulit sekali. Karena masa depannya itu anak UGM melihat suram itu. Tapi sekarang itu lebih gampang cari pacar anak isi itu daripada anak UGM. Oh, anak seni murni ya? Karena udah menjadi, seni sekarang udah menjadi industri. Tapi kalau dulu udah, apalagi dari Padang gitu. Oh, saya dulu dimarahin orang tua, bukan dimarahin sih, temen orang tua saya sebenarnya nggak marah, cuman juga nggak terlalu
juga di sekolah silakan sekolah. Bahkan orang tua itu sampai heran, kok sekolah kamu nggak lulus ya? Sekolah seni itu kok lama sekali ya? Karena beliau nggak bayarin saya kuliah, karena saya cari sendiri. Jadi nggak apa ya, yang penting nggak ngerusak badan, nggak ngerusak orang tua, nggak minta macam-macam gitu aja tuh. Gitu. Dan memang tahun-tahun segitu tuh kita nggak berpikiran bahwa menjadi seniman kan akan menjadi orang kaya gitu. Kalau apa pikiran seorang seniman seharusnya? Waktu itu kan saya cuma berpikiran gini, saya pengen mengerjakan sesuatu yang saya suka tanpa saya terbebani oleh, dari awal saya sudah tertarik misalnya menjadi orang kantoran. Itu kejiwaan saya aja, saya pengen menjadi orang yang bebas saja. Nah, apa sih yang bebas itu? Saya melihat waktu itu menjadi pemusik. Saya latihan itu nggak bisa ngapa-ngapain, mau latihan musik nggak bisa apa. Nah, yang saya teliti atau saya amati ternyata saya cuma bisa nggambar dikit. Nah, ternyata setelah saya lihat menjadi seniman itu ya sesuai dengan apa yang saya ingin, nggak ada keterikatan itu. Dan kebetulan juga ada contoh. Jadi waktu saya kecil di kampung itu ada contoh seniman. Jadi saya merasa asik aja nih. Menjadi seorang Muhammadiyah yang seniman tuh, itu butuh effort nggak? Udah. Saya awalnya nggak mikirin itu, Beb. Saya dulu awalnya juga nggak pedulian Muhammadiyah apa enggak gitu. Jadi Muhammadiyah itu mau ada seniman kayak apa enggak itu peduli amat itu. Saya penting saya gambar. Saya jujur aja mulai perhatian itu kan sebenarnya tahun-tahun ini aja ketika melihat ya ngobrol-ngobrol sama Buya atau apa kan. Dulu saya sih peduli amat itu orang karena ya saya dibilangin orang Muhammadiyah kok gambar kayak begini, apalagi ya, dulu pernah lukisan saya tuh ya berapa masih ada tuh figur-figur ya orang tapi bukan perempuan, itu potret diri sendiri gitu. Nah, itu pun karena memang ada visi yang mau saya angkat dan karena saya memang mau menceritakan sesuatu yang memang harus ada gambar orangnya gitu. Masa saya mau gambar semangka gitu saya ngasih duren gitu kan nggak nyambung. Nah itu, dan itu sering dikomentari dulu kan. Tapi setelah saya mulai intens bermuhammadiyah benar serius lah gitu, saya mulai kepikiran, terus mulai belajar sejarahnya Muhammadiyah dan keseniannya, dan memang betul, apalagi di akhir-akhir ini tuh, memang kering Muhammadiyah, dan itu yang membuat saya saya mulai tertarik, saya pengen menuju enggak loh seperti itu bayangan. Sebenarnya di luaran sana itu teman-teman Muhammadiyah yang menjadi seniman itu banyak, cuma mereka kebingungan aja untuk Nah terakhir saya pengen ketemu dengan teman-teman struktural gitu kan. Yuk dibangun lagi visi dan misinya kesenian di Muhammadiyah itu. Padahal bagi sebenarnya Muhammadiyah dan kesenian kebudayaan itu emang jauh begitu antara kebudayaan kesenian dengan Muhammadiyah itu. Emang kalau baca sejarah Muhammadiyah, apakah memang seharusnya menjadi Muhammadiyah itu jauh dari nilai-nilai kebudayaan? Enggak dong. Setelah saya mulai saya malah merasa seharusnya Muhammadiyah lebih dekat. Ya seperti saya bilang tadi, tahun 1995 sudah diputuskan oleh Muhammadiyah itu lewat muktamar dakwah kultural. Berarti kan dakwah kebudayaan dan ada keseniannya. Berarti kan harus dekat. Dan kalau kita belajar Islam benar juga, Islam itu penuh dengan keindahan. Ya mungkin ada beberapa kasus yang mungkin membuat ada konotasi negatif di situ, tapi kan nggak bisa kita iniin. Secara garis besarnya keindahan itu ya. Saya mau mengutip ayat kan nggak enak di depan Habib gitu kan. Biar nanti itu jadi kontennya Habib gitu kan tentang keindahan, Allah mencintai keindahan itu kan. Nah, itu. Jadi berhubung sudah di-spill bahwa Allah mencintai keindahan dan agar saya tetap berwibawa, Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Nah, itu. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Betul. Dan sebenarnya kalau kita mengacu kepada beberapa pendapat ulama tentang kesenian, itu misalnya Prof. Quraish Shihab atau Kiai Said Agil Siraj itu menjelaskan bahwa sikap yang relatif negatif sebagian pandangan Islam terhadap kesenian itu muncul dahulu karena seni lukis itu identik dengan kesyirikan. Jadi orang melukis tuh untuk kemudian diberhalakan lukisan itu. Tapi kan kalau justru lukisan itu mengantarkan kepada tanda-tanda ketuhanan atau tanda-tanda nilai-nilai turunan dari ketuhanan itu, perdamaian, kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu kan justru jadi dakwah. Betul. Karena
Quran itu bilang sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ayat-ayat Tuhan itu bukan hanya yang didakwahkan dari Quran, tapi fil afaq di alam semesta, wa fi anfusihim di dalam diri. Itu juga pertanda Tuhan. Nah, kesenian itu kan soal melihat alam juga dalam beberapa hal, dan yang kedua soal kreativitas yang itu dari dalam diri. Betul. Yang sangat murni. Kan? Jadi tergantung bagaimana kemudian memposisikan itu ya udah. Betul. Misalnya saya tuh tadi memang pertama masuk langsung terfokus, tercuri perhatiannya pada satu lukisan yang akhirnya sekarang jadi background obrolan saya dengan Udalfi. Gitu. Nah ternyata ini apa tadi namanya digital. Ini karya saya judulnya, serinya itu ada beberapa lukisan model begini, namanya serinya Digital Spiritualism. Digital Spiritualism. Ya. Itu awal-awal mulai fase-fase saya mulai sebagai Muhammadiyah itu mulai memperhatikan kaitan-kaitan kesenian spiritual dengan kesenian saya gitu. Dan seperti lukisan ini ya? Iya. Udah. Ya, ini isunya kan waktu itu memang gini, sebenarnya lukisan itu multitafsir. Iya, pasti. Jadi pemirsa bisa punya tafsir sendiri terhadap lukisan itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan. Lalu nanti ini kan sebenarnya kayak impuls untuk menarik pengalaman dia itu untuk dicocokkan. Tapi sebagai titik tolaknya waktu saya mengerjakan karya ini tentang semacam kayak bukan sindiran atau sarkasme atau apa itu, kritik atau itu. Sebenarnya saya tujukan buat saya sendiri. Penjelasan tentang fenomena ya? Ya, awalnya saya tujukan pada diri saya sendiri sih. Bagaimana saya mengalami sebuah peristiwa ketika saya berdebat dengan orang dan saya merasa saya lebih pintar dalam hal agama. Lalu saya terangkan beberapa ayat yang, tapi setelah beberapa saat saya tahu bahwa ternyata saya itu banyak bohongnya sebenarnya itu kan. Dan taunya sedikit aja. Dan orang itu ternyata lebih tahu dari saya. Dan itu rasanya memalukan itu. Nah, ternyata dalam dunia saat ini bagaimana sosial media itu ternyata sangat itu. Saya masih ingat menjadi dai itu sebenarnya dulu sangat berat. Iya, benar. Dulu saya masih ingat waktu kecil untuk Jumatan aja jadi khatib mimbar di atas. Ketika kamu udah mulai angkat tangan dan melotot, besok kamu nggak dipakai lagi. Karena khatib, apalagi baca. Jadi baca buku gitu nggak pernah ngelihat jamaah itu, wah itu nggak laku di satu betul. Jadi waduh berat sekali ya jadi. Tapi sekarang itu ada hal-hal yang mudah sekali ya kayak gitu orang jual obat tiba-tiba ya bisa jadi konten dan banyak follower dan sangat dibela gitu kan. Padahal nanti ketika diajak ngomong beneran maki-makian aja yang keluar gitu. Nah itu menurut saya itu seperti itu. Jadi digital spiritualism itu. Makanya saya dulu awalnya dikira ini kayak jimat apa. Itu. Nah pas saya baca ada beberapa yang isinya memang tulisan Arabnya benar. Tapi banyak ngawurnya nih. Ngawur. Nah itu. Oh. Itu yang ngawur itu yang. Nah iya. Jadi tahu sedikit ayat atau hadis tapi kemudian bicara banyak hal. Dan seolah-olah kan tampak tawadhu gitu loh. Iya. Wah. Itu sama ceritanya ketika misalnya kalau pulang dari Arab gitu kan. Terus bawa Quran Arab ke sini kan. Tiba-tiba jadi bungkus kain, kita bisa dinistakan karena menistakan Al-Quran gitu. Karena itu padahal Quran itu. Nah. Atau keset di Arab kan pakai bahasa Arab. Biasanya ahlan wa sahlan. Gitu. Orang kadang mau nginjek, wah gimana? Kemarin aja ada kasus sandal yang bahasa Arab kanan kiri itu katanya terus kamu menistakan Allah ya katanya. Oh iya. Kamu menistakan agama. Menistakan agama katanya. Iya, padahal dia memang bahasa Arab. Gitu. Emang udah benar bahwa kerjaan itu bisa ditiru, tapi rezeki enggak. Kan ya, Mbak, bisa aja orang kemudian niru lukisan-lukisan yang ada, tapi tetap lukisan yang asli itu yang mahal gitu. Betul. Ya kan, banyak orang kan khawatir dengan pekerjaannya, takut diduplikasi oleh orang lain. Padahal ya rezeki nggak bisa ditiru gitu. Kalau saya malah seneng diduplikasi. Iya. Berarti hebat ini. Berarti diakui. Diakui. Iya. Jadi gini, saya nggak tahu apakah itu dari semangat Muhammadiyah atau tapi saya nggak mikirin itu. Jadi gini, ada pesan menarik dari Buya ketika ngomongin tentang kesenian itu. Kesenian itu yang paling pertama itu harus bermanfaat. Bermanfaat. Jadi ada pernah suatu saat kan
ada masa ketika saya itu mengalami kegalauan spiritualisme itu. Karena ada yang mengatakan seni itu haram dan sebagai sempat menjadi orang Islam konservatif sekali gitu. Itu menggoncangkan saya untuk berkarya seni. Tapi dari petuah guru-guru itu, pertama itu pekerjaanmu itu tidak merugikan orang lain. Dan kedua itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, bermanfaat itu ada tingkatan. Pertama itu bermanfaat untuk diri sendiri. Kedua bermanfaat untuk keluarga. Setelah itu bermanfaat untuk lingkungan. Jadi ketika saya pernah dalam kegalauan memutuskan untuk berhenti, lalu dibalik gitu. Setelah kamu berhenti, keluargamu terlantar nggak? Sementara dari sana itu doa-doa dilancarkan. Ketika kamu bekerja, ketika kamu berpameran, semua itu karena gini, dalam industri seni rupa, nah ini aku kembali lagi, dalam prosesnya bisa jadi mungkin seni rupa itu sangat personal, idealisme. Tapi ketika sudah dalam tahap dia di share ke publik, itu menjadi industri karena banyak infrastruktur yang terkait nanti. Ada galeri, ada art broker, ada apa, dan itu bisa menikmati. Nah, ketika kamu putus di sana, itu banyak orang. Jadi itu menyia-nyiakan rezeki itu. Iya. Toh ya memang tidak ada yang salah dari seni, tidak bahkan ya, itu bisa memberi. Buat aku pribadi kan banyak orang bilang mungkin, wah lukisannya apa sih kok membingungkan ya, enggak ini. Ya buat aku sih biar bisa membedakan lukisanku dengan acara di TV gitu kan. Iya. Nah, acara TV itu kita bisa langsung kita baca. Nah, tapi lukisanku juga bukan lalu tidak ada cerita apa-apa. Ya agak anunya sih itu cerita yang dirumit-rumitkan. Sebenarnya cerita sederhana. Tapi bahwa di sana itu ada pengetahuan iya. Jadi tidak hanya sembarangan lalu wah apa yang diingat, apa mungkin kadang-kadang ada beberapa ini coretan ya. Ya seperti seolah-olah coretan, sebenarnya ada arti-arti yang di sana yang kita. Sebenarnya dalam segala hal ya, sama kayak buku juga ketika kita menulis buku dan dilempar ke publik. Maka publik sudah menjadi pemilik karya itu. Persis. Maka apapun tafsir yang muncul, ya sudah gitu. Karena itu bahkan Al-Quran pun ketika sudah turun ke muka bumi, meskipun ada panduan untuk memahami Al-Quran, dan panduan yang utama itulah yang masukhu ilal mutahharun, tidak ada orang yang bisa memahami Al-Quran kecuali yang suci pikiran dan hatinya. Tapi juga penafsiran-penafsiran yang berbeda selama masih berada pada core yang dibenarkan, itu ya diapresiasi. Betul. Dalam Islam itu sama kan dalam segala hal. Dan bisa jadi kesenian itu lebih powerful dari media lain. Misalnya media yang digunakan oleh Wali Songo ketika penyebaran Islam di Indonesia itu kan selain intelektualisme melalui pesantren, itu kan juga melalui tembang, musik gitu. Dan wayang ya yang betul. itu juga kesenian gitu kan ya. Jadi bisa jadi melihat lukisan itu jauh lebih membuat kita memiliki rasa, entah itu rasa ketuhanan, kemanusiaan, perdamaian, daripada misalnya membaca buku tentang agama dan lain sebagainya. Di Indonesia ini ada seorang pengamat seni rupa mengatakan gini, 90% seniman Indonesia itu sebenarnya karya-karyanya itu spiritual. Nah, cuman persoalannya kan kita menganggap spiritual itu kadang-kadang religius. Nah, itu agak indikasi pertamanya itu apa? Yang membedakan kita dengan Barat itu kan, seni rupa Barat. Mungkin secara visualnya bisa kelihatan sama, tapi ternyata dalam pergerakan atau memulainya itu berbeda. Kalau orang Barat itu sangat konseptual sekali, jadi mereka akhirnya kadang-kadang karena saking konseptualnya dan formalisnya, kadang-kadang karya itu menjadi dingin. Sementara kalau di Indonesia kebanyakan itu, bukan semua gitu, itu berangkatnya awalnya bukan dari pikiran, tapi dari merasa. Nah, rasa itu kan spiritual. Jadi rasanya apa ya? Jadi rasa saya pengen mengungkapkan sesuatu. Nah, lalu baru simbol-simbol yang dicari untuk mengungkapkan itu. Lukisan itu sebenarnya kalau buat aku pribadi itu kan berbagi pengalaman sebenarnya. Jadi saya punya pengalaman yang saya tuangkan.
Nah kadang-kadang memang repot ketika saya menerangkan kepada orang yang pengalamannya tidak sama dengan saya. Jadi mau diterangkan seperti apapun, ya nggak bakalan nyambung. Tapi pasti suatu saat akan nyambung ketika dia mempunyai pengalaman yang sama. Nah tapi saya juga bukan lalu mutlak mengunci lukisan saya untuk lalu menjadi misterius. Tetap ada pintu-pintu yang saya buka itu kan. Pertama mungkin dari judul. Atau dari bentuk-bentuk yang bisa nanti memancing gitu kan. Nah itu pintu masuknya gitu. Jadi ibaratnya gini, Beb, saya mau bercerita tentang rasa kelaparan, itu kalau saya ceritakan kepada orang yang dari bayi sampai tua itu nggak pernah merasa kekurangan makan, itu mereka hanya bisanya imajinasi aja. Rasa itu tidak akan pernah berhasil merasa sampai. Tapi saya tidak perlu bercerita ketika saya misalnya lukisan tentang kelaparan itu kepada misalnya orang kelaparan Ethiopia. Ketika melihat simbol itu, dia akan secara memorinya akan keluar gitu dan dia akan merasakan. Gitu. Ya, itu makanya ketika membaca Al-Quran itu kan salah satu yang penting adalah membaca asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Itu kan mencoba kita masuk ke konteks rasa yang ada pada saat itu. Tapi dalam ilmu tafsir, asbabun nuzul itu tidak bisa memperangkap makna dari Al-Quran itu sendiri. Jadi nggak boleh dispesifikasi maknanya hanya dari sana. Asbabun nuzul itu hanya bagian untuk mengetahui apa sih makna utama dari satu ayat. Nah karena itu kita meyakini bahwa kalau kita punya niat yang baik, pikiran dan rasa yang baik, maka membaca Al-Quran itu jangankan kita dengan orang lain, kita dengan diri kita sendiri setiap saat itu berbeda. Berbeda dalam artian semakin dalam, semakin dalam. Jadi sekarang kita baca ayat A, maknanya ini menurut kita besok setelah kita lebih merasa dan lebih berpikir, maknanya bertambah. Itu menurut saya seni itu memberikan rasa, entah itu kreativitas yang itu penting untuk dakwah, untuk membaca Tuhan yang maha rasa itu kan. Kan Tuhan itu maha lembut, maha pengasih, maha penyayang. Yang itu bisa bahkan dari 99 nama Allah, Asmaul Husna, itu 93 nama kurang lebih itu aspek feminin. Oh iya? Iya. Hanya sebagian kecil yang aspek maskulin. Maskulin itu. Nah itu kan butuh menarik, rasa itu. Iya, betul. Untuk kemudian menemukan itu kan. Ya makanya saya bilang gini, saya mohon maaf kalau misalnya ada teman-teman yang merasa anti terhadap kesenian, walaupun nanti dengan banyak alasan gitu kan, mungkin tidak bisa 100% atau 50% atau berapa, tapi tetap intinya nanti kesenian menurut mereka itu semacam kayak membawa manusia ke jalan yang sesat gitu kan. Itu aneh menurut saya, itu aneh. Karena gini, kita fitrahnya lahir itu udah dengan rasa seni. Ketika kita misalnya gini ya, alam bawah sadar, anak kecil ketika lahir, dia kan nggak langsung atau balita lah kita kan. Itu kan tidak logika yang dimainkan, tidak langsung dia bisa kebenaran itu kan rasa yang dimainkan. Jadi misalnya cara dia memilih baju, cara dia menorehkan sesuatu di tembok. Itu seni. Tapi persoalannya mungkin ada beberapa kalangan istilahnya menyempitkan seni itu, mengarahkan pada hal itu dan itu lalu digaungkan menjadi semacam isu besar. Akhirnya masyarakat yang mungkin secara literasinya tidak tahu banyak dan mungkin karena memakai kacamata kuda gitu aja lalu dicekoki gitu, akhirnya melihat itu semacam perbuatan sia-sia di kesenian gitu. Padahal kalau kita bayangkan hidup tanpa seni itu alangkah garing sekali. Iya, garing sekali. Makanya kalau alasannya adalah karena dipergunakan untuk apa, maka agama pun bisa dipergunakan secara serampangan dan ilegal untuk tindak terorisme. Banyak kasus yang kita lihat itu pembenaran. Dan seni juga tergantung kalau digunakan. Karena penggunaan sesuatu itu kan ada pada subjeknya, bukan pada si seninya kan.
Kalau kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Tergantung niat kitanya tuh apa, diarahkan kemana. Dan bahkan beragama itu penting menghadirkan seni. Makanya saya nulis buku Seni Merayu Tuhan. Karena kata Nabi Muhammad, semua orang termasuk diriku sendiri masuk sorga itu karena rahmat Allah. Bukan utamanya karena amalan. Betul. Dan rahmat itu diketuk bukan hanya dengan amal, tapi amal yang dijalani dengan penuh rasa. Jadi ketika kita sholat bukan sekedar ruku sujud. Kalau cuma gerak-gerak doang itu saya bilangnya yoga bersyariah. Ya, betul itu. Tapi rasa, hati itu harus hadir dalam setiap ritualitas keislaman kita. Yang itu disebut dengan, kalau terminologi Islamnya khusyuk itu. Sehingga itu membuat Allah benar-benar merasakan, dia sedang menghamba dan sehingga kita diberi rahmat dan masuk surga. Gitu. Itu betul. Makanya seni itu dalam ibadah sekalipun penting. Ya, ini bukan klaim sepihak sih, tapi saya pikir ini juga menurut opini saya itu benar kok. Misalnya begini, agama tanpa seni itu akhirnya hanya jadi dogma. Dan itu akan jadi kering dan kaku. Tapi sebaliknya juga, seni tanpa agama, ya bisa nanti suatu saat bisa jadi, kalau tidak ada pengontrol, jadi amoral. Jadi itu dua keping yang saling ini. Jadi ketika satu sisi dihilangkan, menurut saya itu akhirnya tidak ada yang ini jadi gitu. Jadi itu memang harus saling mengisi gitu. Saling mengisi gitu. Satu sama lain. Makasih udah. Sama-sama Bib, saya yang terima kasih sudah dikunjungi. Ini kesempatan yang anugerah sekali buat saya itu. Alhamdulillah.